Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagian sound system anak-anak. Iya. Yang dari bagian sound system, suara terdengar jemaah? Terdengar. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, menjadi karunia Allah yang agung tatkala kita bisa hadir di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan yang dipilih oleh Allah dari 12 bulan menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, menjadi bulan disyariatkannya rukun Islam, yaitu berpuasa. Suara anak terdengar enggak? Yang di tengah? Enggak. Pecah suaranya. Nah, Bapak aman. Yang di situ udah aman. Nah, yang di sebelah kanan aman-aman saja. Taib, ahibati fillah, kita akan mengkaji insyaallah setiap sore sebelum berbuka kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ada sebuah tulisan yang disusun dengan judul Maqalat Ramadhaniyah. Makalah-makalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dibahas tentang keutamaan bulan Ramadan, ada pembahasan tentang adab-adab dan hukum-hukum. Pegang aja. Ini antum taruh di saku aja atau untuk ini yang bisa buat untuk antum saku? Enggak, itu anunya pernah apa? Magnetnya terusan. Oh, enggak alam start pas ini. Tadi magnetnya mana? Jatuh, magnetnya jatuh barusan. Oh, ini nih katakan. Nah, kita akan memulai pembahasan pertama yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau memberi judul pembahasan ini dengan Istiqbalu Syahri Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Beliau menyebutkan
Inna min ni'amillahil azimah ala ibadih, termasuk dari nikmat-nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada hambanya, Allah jadikan bagi mereka berbagai musim-musim kebaikan untuk beribadah. Sejatinya kita beribadah sepanjang tahun, tapi Allah menjadikan adanya waktu-waktu tertentu yang beribadah di situ dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada banyak ketaatan di sana. Kesalahan-kesalahan dimaafkan, dosa-dosa diampuni, turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla, pemberian-pemberian Allah yang begitu agungnya. Lalu beliau mengatakan, wa inna min ajalli hadhil mawasim, dan termasuk musim kebaikan yang paling agung, wa akramiha 'ala Allah Azza wa Jalla, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, syahrul Ramadan al-mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Lalu beliau menyebutkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Bagaimana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Yang pertama, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit dunia secara langsung. Full 30 juz itu turun. Kemudian setelah itu turun ke hati Nabi Muhammad SAW melalui Jibril sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang dibutuhkan turun tuh Jibril. Kemudian yang kedua, awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Awal turunnya. Sehingga jahiliyah itu berakhir dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas-penjelas. Kita tuh butuh kejelasannya. Kadang kalau sudah ada petunjuk kita butuh keterangannya. Al-Quran pun memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Wal furqan, dan Al-Quran turun sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Selama ini orang-orang bingung mencari kebenaran. Setelah turunnya Al-Quran jelas, mau ikut silahkan, nggak mau ikut silahkan, karena Allah telah memberikan penjelasan yang begitu lugasnya yang dapat difahami oleh manusia tentang mana yang hak dan mana yang batil. Beliau menyebutkan ini bulan benar-benar bulan yang karim, bulan yang mulia, musim yang agung sekali, bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan, bulan puasa dan bulan qiyamul lail. Siang harinya berpuasa, malam harinya sholat malam. Ini bulan syahrul rahmah wal maghfirah wal itqi minan nar. Bulannya rahmat, yang mau cari rahmat nih bulannya. Bulannya ampunan, yang punya banyak dosa yang ingin diampuni nih waktunya. Bulannya pembebasan dari api neraka. Kalau engkau melihat dirimu berbalut dosa, mau itu sholat, mau sedekah, mau bantu orang lain, mau nolong orang lain, mau sabar dalam melaksanakan ketaatan, bagaimana di siang harinya dimakmurkan dengan menahan nafsu dari makan, minum dan syahwat kita, dan di malam harinya kita bangun malam qiyam. Walaupun kita ngelihat
Mungkin kualitas bangun malamnya kita berbeda dengan bangun malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masjid Abdullah ini kita sholat malam 23 rakaat. 1 juz. Banyak apa dikit? Jamaah. 23 rakaat 1 juz. Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya Hudzaifah ibnu Yaman, dia sholat bersama Nabi SAW 1 rakaat 5 juz. 1 rakaat. Kita 23 rakaat 1 juz. Itu Hudzaifah mengatakan bagaimana dia sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dia berpikir Nabi alaihi salatu wassalam akan rukuk ketika baca ayat ke-100 di Al-Baqarah. Kayaknya kalau imam kita baca Al-Baqarah aja 1 rakaat, insya Allah jamaahnya bubar. Mungkin assalamualaikum loh, jamaahnya kemana? Ya, Nabi SAW memberikan contoh dan dinukil kepada kita. Dan di setiap ayat yang beliau bawa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberikan arahan kepada para sahabatnya agar mereka memanfaatkan waktu-waktu yang berkah itu dengan zikrullah, dengan bersyukur kepada Allah, bertasbih, bertahlil dan membaca Al-Qur'anul Azim. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza Ramadan qad jaa." Nih Ramadan udah datang. Beliau menyampaikan itu kepada para sahabatnya. Jamaah, informasi ini penting. Pemberitahuan tentang keutamaan Ramadan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai bukti, antum lihat, apabila ada sebuah acara yang diadakan oleh pemerintah setempat atau oleh lembaga swasta, apa yang akan dilakukan oleh lembaga swasta itu? Dia akan bikin iklan terus. Dia sampaikan, dia blast, dia bayar iklan, dia pasang di jalanan. Diingatkan orang-orang akan ada momentum yang penting, acara yang bagus. Karena harapannya orang jadi tahu, jadi tertarik. Tapi Ramadan akan datang. Di mana iklannya, jemaah? Ya, mungkin kita hanya melihat beberapa pejabat publik mungkin membuat flyer besar-besaran, tulisannya apa? Selamat menghadapi atau selamat berpuasa di bulan Ramadan. Bas. Seakan-akan Ramadan hanya puasa. Bahkan yang ana heran, sebagian mereka itu sudah pasang di jalanan besar, selamat puasa Ramadan dan Idul Fitri. Ya Allah, ana ngomong, ini kok sudah Idul Fitri jemaah? Nabi SAW ketika menjelaskan tentang Ramadan, hadza Ramadan qad ja', ini udah datang nih bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Ini informasi yang harus umat tahu. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaq fihi abwabun nar. Pintu-pintu neraka ditutup, wa tusalsal fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Umat perlu informasi ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila masuk malam pertama dari bulan Ramadan. Udah lewat nih malam pertama. Sejak tadi malam nih. Ada kejadian yang mungkin tidak terlihat oleh mata tapi dirasakan oleh jiwa. Suffidati syayatin wa maradatul jin. Tadi malam, mulai tadi malam kejadian. Setan-setan dibelenggu, jin-jin yang bandel juga dibelenggu.
Wa ghulliqat abwabun nar. Sejak tadi malam pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha bab. Tidak ada satupun pintu yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah. Falam yughlaq minha bab. Pintu-pintu surga semuanya dibuka. Tidak ada satupun yang ditutup. Wa yunadi munadin. Ada yang menyeru, ada yang memanggil-manggil. Apa katanya? Seruan itu mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Hei, yang mau kebaikan, ayo. Hei, yang mau kebaikan, ayo. Ada seruan itu jemaah. Wa ya baghiyal syarr, yang mau berbuat jahat, berhenti engkau, berhenti. Suara itu terdengar. Mungkin lewat mimbar. Mungkin lewat media. Mungkin di hati antum ada yang manggil antum. Dipanggil fulan. Ayo fulan. Sampai kapan engkau kayak gini? Ini loh bulan Ramadan. Subhanallah. Walillahi utaqa minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailah. Setiap malam. Kalau tadi malam kita nggak dapat, mudah-mudahan malam ini. Kalau belum dapat malam ini, mudah-mudahan besok kita divonis bebas dari api neraka. Dan dalam riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, hadir nih Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadan. Udah datang nih kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Nih, informasi pertama, bulan ini bulan berkah. Jadi subhanallah, tatkala kita melihat keberagaman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memotivasi para sahabatnya, itu agar mereka nggak jenuh. Salah satunya, maka kalau kita bikin pamflet hadis yang satu yang kayak gini, nanti di tempat lain hadis yang kedua, hadis yang ketiga kita pasang, agar semua orang Jember ini ngelihat Allah Ramadan. Mungkin dia tidak tertarik di awalnya, tapi tiap hari dia lihat, ya Allah Ramadan datang ya. Setan-setan dibelenggu, masa aku mau jadi setan? Iya. Udah selesai setannya. Ima engkau yang jadi setan. Godain dirimu atau godain orang lain. Ini di hadis yang ketiga yang kita baca, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian berpuasa di dalam. Yang pertama. Yang kedua, tuftah fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaq fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Dan di hadis ini ada satu informasi penting lainnya. Yang tidak ada di hadis pertama dan kedua. Apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, yang tidak mendapatkan